Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan belajar kita mata kuliah kewirausahaan sosial. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan ya hasil inovasi kewirausahaan sosial yang dilaksanakan oleh tim KBU di tahun-tahun sebelumnya ini ya. Dan ini merupakan produk akhir dari mata kuliah ini. Jadi kita semua nanti akan berkelompok dan di akhir semester akan membuat ya, merancang inovasi kanvas bisnis model. Hasilnya nanti kira-kira seperti yang akan saya sampaikan ini ya, contoh ya, contoh beberapa nanti ada contoh inovasi KW sosial ya. Yang pertama ini adalah uh, ini bank sampah, bank sampah rezeki ibu, sampah kita berkah kita. Ini adalah sebuah inovasi ya, kanvas bisnis model dalam apa aktivitas bank sampah. Nah, ini saya kira sudah banyak sekali ya kegiatan bank sampah di mana-mana ini banyak ini ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Dan kegiatan-kegiatan dari bank sampah ini mengandung misi sosial dan itu justru yang paling menonjol ya misi sosialnya. Dan kegiatan atau aktivitas usahanya ada ya. Artinya kegiatan ini mendatangkan menghasilkan keuntungan ya, keuntungan material ya. Tapi itu adalah modal untuk menjalankan misi sosialnya. Jadi, aktivitas ekonominya tetap ada, ya, karena tanpa aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan, maka bisa jadi tidak akan berjalan ya kegiatan ini, ya, aktivitas perusahaan sosial ini ya. Sehingga itu tetap penting ya. Namun itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah sekali lagi ya, untuk mewujudkan misi sosial atau tujuan sosial. Nah ini coba kita lihat untuk yang bank sampah ini ya, bank sampah Rezekibu ya ini sudah ada jargonnya ya bahkan ya sampai ke jargon ya. Sampah kita berkah kita. Nah ini kan jelas ya mengandung sebuah nuansa misi sosial ya. Suatu kegiatan yang diharapkan akan mendatangkan berkah ya, kebaikan bagi banyak pihak ya. Dan misinya ini juga sudah dirumuskan ini mengajak seluruh warga RT ini ya 04 Kelurahan Patian Kecamatan Mangunharjo atau Madiun ya mewujudkan lingkungan bersih dan sejahtera. Ini misinya ya. Ini kan di dalam misi ini sudah bisa kita baca ya. Ya apa misi sosialnya apa ini? Wah, mewujudkan lingkungan yang bersih. Nah, dengan lingkungan yang bersih kan nanti akan menjadikan ya masyarakat lebih nyaman ya di dalam apa berdiam ya di tempat tinggalnya. Nah, ini kan suatu misi sosial ya di samping sejahtera ini ya. Dan misi ekonominya juga ya. Tapi yang terdepan adalah misi sosialnya. Ini ya, ya ini terus mitranya ini apa? Ya ini kita sudah mulai masuk ke uh, susunan atau rancangan kanvas bisnis model ini dengan berbagai komponen yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, silakan untuk nanti ya untuk apa tampilannya begini ya. Silakan bisa dibuat kreatif seperti ini ya. Yang penting komponennya atau unsur-unsurnya itu lengkap. Jadi tidak harus seperti yang saya contohkan lalu ada apa eh, tab sembilan tabel ya, kanvas ya. Bisa dikreasi mau lah silakan yang penting unsur-unsurnya lengkap semua ya. Nah, ini misalnya dari sisi unsur mitra ini. Mitranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Terus bank sampah ya di Kota Madiun ini ya. Ada yang bekerja sama dengan bank sampah ini adalah bank sampah Matahari ya. Ini saling bekerja sama berarti. Ini dua mitra. Partner kerja ya. Dalam menjalankan aktivitas bank sampah ini ada dua partner yang terlibat gitu. Nanti bisa tidak hanya dua partner ini ya, bisa lebih dari dua ya. Artinya yang secara faktual selama ini memang bekerjasama ya dalam menjalankan kewirausahaan sosial ini. Terus aktivitas utamanya ini, wah ini menampung sampah rumah tangga kering ya, warga ya. Terus menyetor ke bank sampah, kemudian mendonasikan hasil usahanya bagi warga yang tidak mampu. Wah, pada akhirnya adalah misi sosial itu ya.
ada sedekah ya bagi warga yang tidak mampu ya di sekitar tentu saja ini. Yang pertama ini mengandung aktivitas ekonomi, terus yang di akhir ini tujuan utamanya adalah untuk misi sosial. Aktivitas utama, terus nilai-nilai. Wah, pernyataan nilai yang uh, mendasari ya kelompok ini melakukan aktivitas kewilayahan sosial. Proposisi nilainya pelayanan yang ramah, kekompakan, layanan jemput ke rumah warga ya, menjemput sampah-sampah yang ada di rumah warga, kejujuran dan transparansi. Ini artinya nilai-nilai yang dipegang ya di dalam menjalankan usaha ini, kewilayahan sosial ini. Dasarnya adalah ini. Nanti bisa jadi nilai-nilai yang setiap kelompok wira sosial bisa tidak sama ya, bisa berbeda ya. Ya, nanti nanti digali gini. Kira-kira nilai apa yang mendasari ya mereka untuk bergerak ya menjalankan kegiatan itu. Kemudian customernya nih ya, pelanggannya ya. Nah, ini, ya warga masyarakat dan warga masyarakat etes tempat ya dan juga masyarakat sekitarnya. Pelanggannya ya. Artinya apa customer dari bank sampah itu adalah ini ya, warga warga satu RT dan sekitarnya. Gitu. Nah, terus sumber dayanya ini ya, artinya ya modalitas untuk menjalankan usaha ini apa? Ya, mereka sudah punya gudang ya, gudang untuk menyimpan sampah dan juga perlengkapannya yang diperlukan ya. Dan ada aplikasi laporan, wah ini luar biasa ya. Setiap setoran sampah itu dilaporkan melalui aplikasi. Nah ini bisa jadi inovasinya di sini ya. Ini bisa menjadi inovasi. Artinya barangkali selama ini uh, kelompok ini itu melaporkan masih manual misalnya. Sehingga kemudian oleh tim ini disarankan untuk menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kan ya aplikasi sudah tidak asing lagi ya di setiap keluarga gitu. Nah, sehingga ini bisa jadi inovasi dari sisi uh, sumber daya teknologinya begini ya, menggunakan aplikasi. Wah, justru ini malah disediakan oleh dinas lingkungan hidup ya. Nah, jadi tinggal menggunakan saja ya aplikasinya ya. Udah ya. Nah, kemudian ini biayanya ya. Nah, biaya komunikasi ya. Nah, untuk komunikasi dengan customer ya. Kemudian juga dalam menjalankan aplikasi ini ya, itu juga perlu biaya ya. Terus biaya transportasi ya untuk antar jemput, untuk jemput tadi ya, jemput sampah di setiap rumah warga ini juga perlu transportasi ya. Ini biaya-biayanya. Ada biaya pulsa atau kuota ya. Terus sewa alat untuk angkut ya. Ini juga perlu biaya. Nah, ini kemudian untuk ya ini keuntungannya ya, keuntungan. Nah, keuntungan dari kegiatan ini ya, kegiatan menjadi bersih ya, memperoleh pendapatan tambahan ya. Nah, setiap customer dapat penghasilan tambahan ya. Kemudian keterampilan mereka menjadi meningkat ya dalam mengelola sampah, dalam kebutuhan darurat. Nah, kemudian ini dari sisi pendapatan, nah ini bergeser antara 5 sampai 10% dari hasil penjualan sampah rumah tangga. Jadi 5 dari sampai 10% dari setiap pendapatan customer itu menjadi atau menjadi kas ya, dimasukkan ke kas bank sampah ini ya. Ya, ini ya pendapatannya dari situ ya. Pemasukannya dari persentase yang dihasilkan oleh customer masuk ke kas. Ini uh, dari sisi apa keuangannya begitu ya, keluarnya keuangan. Nah ini kemudian dampak sosialnya ya, ya ini dampak sosial dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan warga dalam mendaur ulang sampah. Kemudian warga tidak mampu menjadi terbantu ya, karena tadi ada kegiatan sosial ya, membantu warga yang tidak mampu di sekitarnya. Nah ini pendapatannya ya sudah dihitung ada ini sudah lengkap berarti ya apa sudah ada catatan ya untuk keuangannya, penghasilan atau pemasukan dari pengeluarannya ini. Dan setelah dari bulan ke bulan ini mengalami peningkatan laporan berarti ya. Terus rencana pengembangan masa depan ya artinya dengan kondisi seperti itu bagaimana pengembangannya ke depannya? Ini masukan dari tim ini berarti ya tim kelompok
penyusun ya inovasi bisnis model ini. Pembinaan pembukaan bank sampah baru ya. Jadi, apa membina kelompok-kelompok bank sampah baru ya dalam hal pembukuan. Karena tadi ini sudah tertib ya pembukuannya ya, contohnya ya, sehingga ini bisa menjadi contoh ya bagi bank sampah lain untuk uh, dalam hal pembukuan. Kemudian bulan sampah ini. Wah, ini ada kegiatan bulan sampah ya untuk membersihkan sampah di lingkungan dan menimbun di bank sampah ya, bank ini seperti program bulanan. Ada program bulanan membersihkan sampah di lingkungan dan kemudian disimpan ya atau menjadi ya distorkan ya ke bank sampah ini di ibu. Terus ya monitoring dan evaluasi setiap akhir tahun ya ada kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap akhir tahun ya di mana kekurangannya, di mana kelebihannya ya monitoring ya sehingga dari berbagai kelemahan yang mungkin masih terdapat di dalam kelompok ini nanti itu bisa menjadi ya, perbaikan di tahun berikutnya. Dan menef ini, nah, ini usulan menef ya. Terus rapat rutin setiap pengurus bank sampah ini mengadakan rapat rutin disarankan begitu ya. Nah, sehingga barangkali ya apa sebuah kegiatan bisa terkontrol ya, terpantau lah dengan adanya rapat rutin. Nah, ini contoh ya, contoh kanvas bisnis model ini ada anggotanya ya, ada 3 anggota ya. Ya ini tempat saya dan bercerita dulu ya. Ya, jadi ini sekali lagi contohnya ya, bank sampah Sekibu ini dengan komponen-komponen yang sudah lengkap. Ini kreasinya cukup banyak ini ya. Foto-fotonya juga disambungkan juga. Nah, contoh berikutnya adalah ini. Contoh kedua ini. Uh, ini P2L Pari Mandiri. Wah, ini sayang sekali tidak diberi panjangannya ya. Nah, sehingga kita tidak tahu pasti panjangannya apa nih P2L ya. Pari Mandirinya apa? Ini berarti ya untuk apa bahan pembelajaran kita nanti untuk lembaga atau aktivitas atau kelompok ya itu bisa dipahami, bisa dimengerti langsung ya. Kalau ini agak ya kita agak menerkan-rekan ini apa ya. Ya, terus ini kegiatan apa ini sudah dipaparkan ini komponen-komponen dari kanvas bisnis model. Ini dari target pasarnya ini UMKM, PKK, Karangurda, Posyandu ya, sekolah dan kelompok tani. Wah, terus ini nilai-nilainya, wah, oh ini sekitar sayuran berarti ini ya, kelompok sayuran. Sayuran sehat menggunakan pupuk kompos organik tanpa bahan kimia, menggunakan media air atau hidroponik, harga terjangkau. Nah, ini nilai-nilai yang dijadikan landasan ya untuk menggerakkan atau melaksanakan kegiatan ini ya. Terus salurannya ini bisa menggunakan apa media sosial ya untuk mempromosikan atau untuk mempublikasikan kegiatan kelompok ini ya, mulai Facebook, Instagram, YouTube ini sudah ada. Jadi kalau misalnya belum ada ini bisa menjadi inovasi di sini ya. Misalnya kalau selama ini kelompok ini kok belum menggunakan apa ya publikasi di dunia maya ya atau media sosial, itu maka bisa menggunakan ini. Nah, ini ada lagi ya.
Ya, baiklah kita lanjutkan. Eh, ya, komponen-komponennya nih ya. Tadi pasarnya sudah, terus nilai-nilainya sudah, salurannya, terus ya, ini hubungan dengan konsumen, kemudian kegiatan utama. Nah ini menanam sayur, membuat kompos, melayani kunjungan instansi ya, aktivitasnya ya. Terus sumber pendapatannya nih, keuangannya ini dari, wah ini ada dari APBN malah ya, dari dinas, dari penjualan sayur sendiri, dengan kompos ya, yang dihasilkan dari sisa-sisa sayuran berarti kunjungan instansi ya, ada instansi yang kunjung ya ini nanti ada bisa mengisi kas misalnya gitu ya, sumber keuangannya ya. Terus mitranya SDM-nya ya, ini masyarakat setempat RT ya, kemudian juga dinas pertanian. Ya, ini, berarti ini dua pihak yang menjadi partner kerjasama ya selama ini. Kemudian ya kerjasamanya membangun kemitraan dengan lembaga, lembaga pendidikan, lembaga eh, masyarakat ya, UMKM ya, dari sisi kerjasamanya dengan mitra. Kemudian biaya, biaya yang dikeluarkan ini ada untuk biaya air dan listrik, ya, biaya vitamin sayur ya, terus pupuk, gaji tenaga pengolah lahan ya, ada pekerjanya berarti ya. Dan ini belum lengkap dari sisi uh, bagaimana laporan keuangan ya. Kalau yang pertama tadi lengkap ya, hanya sehingga diketahui berapa keuntungan ya. Keuntungan uh, dari usaha ini ya, itulah yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan ini. Terus dari sisi misi sosial ini juga belum nampak sekali nih, tujuan sosialnya ya, belum nampak sekali ya. Ya meskipun dari apa kegiatan ini foto ini misalnya ya, itu bisa kita tangkap ini kegiatan kelompok uh, uh, apa sayuran, petani sayur ya, ya kelompok ya, mungkin budidaya sayur ya, yang menggunakan pupuk kompos, sehingga ya ini akan menghasilkan sebuah produk sayuran yang lebih sehat ya, ya terjamin ya dari sisi kualitasnya ya, karena ini uh, apa, tanpa bahan kimia ya. Nah ini uh, nanti untuk belajar kita bersama ya. Uh, ya kalau apa hasil inovasinya seperti ini ya, kanvas bisnisnya, yang perlu kita perhatikan adalah ya, bagaimana, gimana nih misi sosialnya atau tujuan sosialnya. Nah itu yang perlu kita uh, justru tampilkan ya.
Ya, di samping ini ya tadi ada kurang di keuangan ya, belum kelihatan. Untungnya gimana nih? Karena itulah yang justru akan tanpa adanya pemasukan bisa jadi akan berat kegiatan ini akan terus berlangsung ya. Ya sekalipun tujuannya adalah untuk sosial, tapi kegiatan ekonominya bukan tidak penting, tetap penting ya, meskipun bukan tujuan utama. Ya, gitulah ya kira-kira gambarnya nanti kita akan membuat seperti ini produk akhir dari mata kuliah ini ya. Nanti per kelompok ya nanti silakan bisa diatur kelompoknya bisa 3 orang, 1 orang, satu kelompok ya bisa 4 orang ya bisa 5 orang ya. Ya, jangan terlalu banyak, banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak malah sulit, kita sulit untuk kerjasama ya. Dan juga nanti ditentukan aktivitas atau kegiatan kebudayaan sosial mana yang akan dijadikan tempat ya, lokasi untuk kita mencari data dan membuat kanvas bisnis model ini seperti ini. Ya, begitulah kira-kira 2 contoh yang bisa saya tampilkan di sini ya. Yang pertama contoh yang sudah cukup lengkap dan yang kedua ini yang ya masih perlu diperbaiki lagi ya, disempurnakan ya sehingga lebih lengkap ya. Itu kira-kira ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.